Bali tentu sontak membuat saya sangat terkejut gitu. Tiba di bandara yang biasanya Ngurah Rai itu benar-benar satu bandara yang boleh dikata dengan aktivitas paling padat gitu. Beberapa kali ke Bali selalu merasa ada sesuatu yang sangat berbeda ketika sampai di Ngurah Rai. Tapi kemarin begitu kita sampai, saya pikir hanya rombongan kita saja sebagai penumpang. Lebih mengejutkan lagi saat kita mulai melintas di jalan-jalan di Pulau Bali. Ternyata saya baru menyadari bahwa corona benar-benar sangat berdampak signifikan di Bali ini. Jika dibandingkan dengan Makassar, Makassar mungkin saya bisa bilang corona seperti tidak ada gitu. Masyarakat tetap beraktivitas, jalan sangat ramai dan sepadat itu gitu. Itu sangat berbeda sekali dengan Bali. Kalau untuk saya mungkin kayak shock ya, kayak kaget aja gitu. Soalnya kan kita tuh kayak berangan-angan ya tentang Bali, terutama aku Ya, yang kamu ke Bali. punya imajinasi tentang Bali. Ya, saya berangan-angan kalau kayaknya Bali tuh rame, tempatnya banyak turis, Bali biar sampai malam rame gitu. Kemarin tuh kita sempet jalan-jalan ya, dari sore sampai malam itu, dari sore hari itu Pantai Kute aja udah sepi. Kita jalan sore aja Pantai Kute udah sepi. Terus kita kan jalan mengelilingi gitu, kayak ngelilingin sekitaran hotel gitu. Kita mau cari makan itu sampai dapat malam kita baru dapat makan gitu. Bayangin saking sepinya kita mau makan aja sampai segitunya. Terus di lorong-lorong yang lorong-lorong Bali yang biasanya ramai itu, wah, sama sekali tidak ada aktivitas. Bahkan ketika kita lewat itu ada penjual itu yang sangat excited untuk menawarkan karena saking nggak ada orang gitu. Karena seolah-olah setelah sekian lama baru melihat Iya. pengunjung gitu, baru melihat pendatang gitu. Jadi mereka begitu sangat bersemangat menawarkan kami gitu untuk singgah, untuk melihat barang-barang dagangan mereka gitu. Ini benar-benar sangat signifikan menurut saya. Iya, makanya aku bilang mau jalan gitu tuh, Mas, ternyata corona terasa ya kalau di Bali gitu. Di Makassar, aduh, kita ngerasa nggak ada sih. Nah, kita nggak tahu ya apa yang melatar belakangi tingkat kepatuhan masyarakat di Bali jauh lebih baik menurut kami dibandingkan Makassar gitu. Artinya ada sesuatu hal yang mungkin kultur, mungkin adat kebiasaan dan yang lain-lain yang menjadikan itu berbeda. Tentu saja kita belum bisa menyimpulkan ini terlalu cepat gitu, tapi paling tidak hal yang positif adalah orang-orang di sini begitu sangat menaati terkait dengan protokol kesehatan. Yang paling kami rasakan itu adalah penginapan yang hampir usang gitu di semua kawasan, termasuk di wilayah Kuta. Itu ratusan hotel yang kita lintasi, kita lihat gitu. Itu benar-benar seperti hotel mati gitu. Seperti benar-benar ditinggalkan penghuninya, ditinggalkan pengunjungnya. Semuanya benar-benar sangat berbeda. Makanya waktu malam saya sempat ngobrol sama Bella, kita seolah-olah seperti alien gitu, datang ke satu tempat yang benar-benar membuat kita begitu asing di tempat itu. Kita seolah-olah seperti orang yang ya, seperti orang yang begitu sangat asing gitu. Itu benar-benar terasa banget, berasa alien gitu. Tapi sisi positifnya adalah kita melihat banyak hal yang mungkin saja itu tidak akan terlihat ketika banyak dan ramai orang gitu. Hal-hal yang mungkin dulu terdistraksi ketika orang-orang dan turis-turis begitu ramai di Kuta, Jalan Legian, ya sekitaran pantai dan yang lain-lain, kemudian kita bisa melihat itu. Bella juga sempat ngomong COVID ini jadi seolah-olah memberikan kesempatan pantai Kuta untuk meregenerasi gitu bahasanya.
Iya, maksudnya memberi kesempatan untuk mereka memulihkan, Iya. kemudian mereka mungkin kualitas air juga lebih baik ya, karena tidak sama, maksudnya tidak dengan begitu cepat orang-orang keluar masuk gitu. Ya, saya rasa itu sih hal positifnya juga. Balik lagi ke hotel, bapak penjaganya sampai bilang Iya. sangat sepi gitu. Itu kayak ada tanda kutip gitu loh. Kita Kayak ya itu gara-gara saya bercakap sama Iya. Bapak. Saya tanya, Pak, Bali ini benar-benar merasakan COVID ya gitu. COVID begitu ini berdampak sekali, dengan nada sangat dalam, dan itu sampai ke saya emosinya. Bapak bilang sangat Mas gitu. Itu yang berasa, wah, ini sesuatu yang sangat berbeda dengan Makassar yang kita lalui gitu. Yang jelas untuk beberapa kawasan yang menjadi sentra atau epicentrum dari pariwisata di Bali ini benar-benar sangat berdampak signifikan. Hotel, beberapa tempat-tempat wisata, mungkin sebagian besar yang melakukan pilihan untuk berwisata justru orang-orang lokal yang mungkin jenuh dengan kehidupan hari-hari, mungkin jenuh karena COVID dan memutuskan untuk keluar. Artinya hanya orang-orang sekitaran Bali saja, meskipun ada beberapa turis asing yang kita temui, tetapi itu hanya sebagian kecil saja. kecil sekali bahkan. Ya, jumlahnya sangat kecil sekali. Terus aku sempet sih kemarin kayak lihat itu manekin yang cuman badannya doang gitu. Terus aku langsung bilang ke Mas kayak gambaran ya. Saya bilang gitu. Soalnya kan kalau manekin biasanya kan untuk pajang baju, itu tiba-tiba nggak ada gitu bajunya. Itu kayak gambaran sekali itu bahwa orang-orang di sini memang sudah menutup toko mereka gitu. Jadi rasanya gitu. Dan banyak banget toko-toko yang tutup, mengontrakan, Iya, menjual dan yang lain-lain. Wah, kami baru benar-benar menyadari bahwa COVID setahun ini itu jadi pukulan ya. jadi pukulan dan membuat banyak hal menjadi sangat berbeda. Itu luar biasa sekali di Bali. Saya pikir itu saja. Sampai ketemu di perjalanan dan cerita selanjutnya. Hari kedua ini kami akan melintasi dari Kuta ke Padangbai, Karangasem. Mudah-mudahan perjalanan kami lancar dan semuanya berjalan baik-baik saja. Terima kasih banyak semuanya. Jangan bosan-bosan nonton kami ya. Terima kasih sudah menonton kami. Sampai ketemu kembali. Bye bye.